نحن الآن في التمرين الثاني. في التمرين الثاني latihan kedua. Apa sudah enggak? Apa sudah? Kayaknya benar, yang kedua kayaknya belum. Seingat Ana yang Belum. pertama udah ya. Baik, ya. Kita mulai dari latihan kedua ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kaifa halukum? Ali Nahnu bi khairin, khair, alhamdulillah alhamdulillah. Ustaz. طيب مباشرة نقرأ التمرين الثاني. تفضل يا شيخ اقرأ. Do hazi hazihil alamata نعم. sahihun. لا 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 الصحيح. دي as, منقطع يا منقط. نعم oh, الصحيحة. as-sahihatun الصحيحة ama علامتها يا. asosihata, oh ya. نعم منقطع نعتها يا Oh iya. الصحيحة. Do hazihil alamata as-sahihata amamal jumalil sahihati نعم waha أمام waha جامد. waha wahazihil alamat alamata ghaira sahih غير غير الصحيحة. ghairos sahihati sahihata. صحيحة. Oh ya, ghairo sahihati. Ya kalau di sini kalau ini Dof kan kelihatan ini ya manutnya ini. Kalau ini manutnya ini alamatnya nate ini mudhof ghaira mudof ya, mudhof ghairo ya sahihati ghaira ya. sahih. Amama jumal jumal Amamal alif lam dibaca. amamal amamal jumali jumalil lati laisat sohihatun. Lah sahihatan. Masih ingat ya? Oh, Masih ingat laisat. dia sahihatan? Kenapa sahihatan Syekh? Kenapa dibaca sahihatan? eh ini berarti ini ya, apa namanya, objek ya. Lah lah lah. Laisat, pernah belajar kita laisat. Kita sudah belajar pelajar laisat. Oh, lupa Laisat itu Ustaz. Isim laisa kan? laisa dia ada punya isim dan punya khabar. Dia punya Menso- isim punya khabar. Dia punya Menasobkan. isim. Isim laisa itu marfu, khabarnya mansub. Sama seperti kana ya. Dia min akhwati kan seperti kana ya. Contohnya laisa hamidun. Boleh boleh hamidun di depan, boleh di belakang ya, boleh di belakang. Laisa hamidun mudir. Hamid bukan direktur. Atau bisa dengan ba. Kita yang sudah yang sering kita yang sudah kita pelajari ya dengan ba. Boleh dengan ba tapi itu tidak dia dalam fi mahali nasbi berarti ya. Bukan disebut mansub karena tidak terlihat alamatun nasbi. Laisa hamidun. Hamidun isimnya. Laisa bimudirin. Nah, merojah sedikit masalah laisa ini ya. Dan laisa ini tasrifnya, perubahan-perubahannya itu seperti fiil ya. Tapi kalau di awal kalimat dia tetap laisa ya. Tapi kalau misalnya laisa ini setelah isimnya ya, misalnya hamidun laisa. Tapi kalau misalnya atullabu atullabu jama ya, atullabu jama. Laisu dia mengikuti fiil ya. Laisu laisu misalnya bitujjar.
Para siswa itu bukan para pedagang. Oke. Berarti itu lari ke Jumalanya itu ya, Yang Laisat. mana? Nah, betul. Ya. Hmm. Nah, laisat, kenapa dia laisat? Ya. Kenapa dia muannas? Ya kan? Karena al-jumal. Jumal jama' tidak berakal. Bahkan mufradnya pun al-jumal mufradnya muannas kan al-jumlah tuh. Ya. Untuk jama' tidak berakal, hatta dia sebelumnya ketika mufrad itu mudzakkar, tapi ketika jama' dia menjadi muannas. Apalagi sebelumnya dia muannas di al-jumlah tuh. Ya, amamal jumalil lati laisat. Ya, di depan kalimat-kalimat yang bukan atau yang tidak, yang kalimatnya tidak, apa, tidak benar. Khabar, gitu ya. Kalau pakai ba, berarti laisat bi sahihatin. Boleh, boleh dengan bantuan huruf jar ba. Ya, bisa misalnya saya bukan seorang pedagang, lastu tajiran. Kalau saya lastu ya, lastu. Anta lasta. Kalau pakai fi'il dhahabta, dhahabtumun. Lastu tajiran. Saya bukan pedagang. Atau boleh dengan ba, lastu bitajir. Saya bukan pedagang, sama ya, pakai ba boleh. Kalau nggak pakai ba berarti terlihat tanda nasab. Ya. Tapi kalau pakai ba jelas majrur. Ya, dengan karena ada ba menjadi majrur. Tapi fi mahalin nasbi dalam keadaan mansub. Fi mahalin nasb, fi mahalin nasbin. Mahal arti makan dalam kedudukan dalam tempat yang mansub. Ya. Baik, lanjut. Syaikhul tarjim. Eh, Letakkan ya, letakkan tanda eh, benar di depan kalimat-kalimat yang benar Nah, dan tanda tidak benar di depan kalimat-kalimat yang tidak benar. nah, mumtaz. Ya. Ini apa namanya Syauka? Kenapa kita baca al-alamat? Yang mana Ustaz? Oh, apa namanya? eh, Apa namanya? File terus itunya objeknya apa nama objek ya? Eh, Aduh lupa nama istilah Hmm. apa objek Maf'ul bihi ya. maf'ulun bihi ya. Baik. Tapi sebetulnya dia bukan maf'ul bihi ya. Dia memang ikut dengan maf'ul bihi-nya. Maf'ul bihi sebetulnya kata pertama ya. Ini maf'ul bihi. Ya. Tapi kenapa tidak fathah? Do'hadi. Kan misalnya kita abaikan misalnya kata al-alamah. Kita abaikan kata al-alamah ya. Pastikan do'hadi. Boleh kan kita mengatakan do'hadi. Letakkan ini. Boleh kita cukup mencukupkan dengan isim isyarah. Ya. kita اكتفينا بالاسم الإشارة kita mencukupkan dengan isim isyarah ضع هذه ya, misalnya ya akhi ya syai'uka ضع هذه udah paham maksudnya letakkan misalnya tas ini tas kan perempuan ya kita nggak perlu ngomong tasnya juga boleh. Kayak dalam bahasa kita juga gitu ya kalau dong letakin ini ya kan berarti yang sebetulnya hakikat maf'ul bihi ini pertama kata pertama Oh, oke oke. ya lalu kemudian ditambahkan ala-alamata ini sebagai penjelas untuk menambah kejelasan. Ininya apa maksudnya? Letakkan ini. Ini apa? Al-alamat. Nah, berarti sebagai apa nih? Oh, kalau anak sudah jelas itu, maf'ul bihi dia hadihi. Kalau dia kemarin nggak fathah, tidak menampakkan fathah, ya. Karena isim isyarah adalah isim mabniyun. Kita sudah tahu Ini dia isim ya. mabniyun. Ya, sehingga kalau kita i'rab, kita lebih jelaskan dia fi mahalli nasbin. Dia dia nggak bisa menampakkan
tanda i'rab berarti dia disebut dalam bahasa i'rabnya fi mahalli nasbin, dalam posisi atau dalam keadaan mansub. Tapi kalau misalnya menampakkan tanda i'rab misalnya do misalnya do'il qalam, letakkan pulpen ini, ya. Kalau tampak tanda nasab dengan fathah ini maf'ul bihi, maka kita menyebutnya maf'ulun bihi mansubun. Dia maf'ul bihi yang mansub dan tanda nasabnya alamatun nasbihi fathah. Tapi di sini dia hanya kita mengatakan maf'ulun bihi, tapi tidak kita katakan mansubun. Kenapa tidak mansubun? Karena tidak lihat tidak ada tanda nasabnya. Sehingga kita katakan ya maf'ulun bihi fi mahallin nasbi. Ya, atau kita sebutkan dulu alasan kenapa kok dia nggak bisa menampakkan tanda i'rabnya fathah karena dia mansub, ya. Maka kita katakan ya ismu isyaratin mabniyun alal kasrah fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Jadi caranya membreakdownnya, menjelaskannya, dia adalah isim isyarah yang mabni di atas kasrah dalam keadaan mansub sebagai maf'ul bihi. Baik. Sekarang selain dia sebagai maf'ul bihi sebagai apa berarti di sini? Misalnya maf'ul bihi hadhihi ini ketika kita dapatkan Mud- kata setelahnya al-alamata, ini Mudhof ya. sebagai apa? Ini sebagai apa? Mudhof lah. Mudhof. Mudhof berarti Iya. kalau dia mudhof berarti dia harusnya kasar dong. Karena Hmm. ketika kalau kita mengatakan hadhi ini adalah mudhof, berarti al-alamah adalah mudhof ilaihnya, Hmm. berarti kasar bukan fathah. Oh, ya. Apa namanya? Sudah pernah jelaskan. Qad Manut syarahtu naat lakum. La. bukan. Bukan. Oh, Kalau manqot kalau antum katakan ini naat, iya, nggak ini nggak manqot. nggak sama. Apakah naat ini bukan masalah sama? Apakah naat ini, apakah dia mensifati, tanda itu mensifati ini? Kalau sifat kan Tidak. misalnya ini, kalau sifat kan do'al qalama, misalnya letakkan do'il qalama al jadid. Nah, ini naat, jelas mensifati baru. Letakkan pulpen yang baru. Ya, yang baru ini sifat dalam hal ini. Nah, apa namanya yang menjelaskan yang menambah misalnya ini sama seperti misalnya ja'al ustaz, telah datang seorang ustaz, itu telah datang, ya. Ustaz banyak, ya, mari kita berikan tambahan penjelasan biar tambah jelas ustaznya ustaz siapa, ya. Ja'al ustazu Yasir, Ustaz Yasir telah datang, ya. Dan teman-teman, ya, ini hampir sama dengan do hadhil alamat, ya. Letakkan ini apa? Ini tanda, gitu ya. Letakkan ini apa itu? Ini tanda. Yang yang diletakkan tanda, ya. Kalau ini Jal Ustadz Yasir, Ustadz Yasir telah datang. Ya, misalnya cuma sampai di sini dong. Jal Ustadz itu telah datang, sudah cukup sebetulnya. Tapi kita ingin memperjelas, ya. Memperjelas dengan memberikan kata untuk memperjelas kata Ustadz ini. Yasir. Oh, Ustadz Yasir. Apa namanya? Masa nggak udah kasih clue-nya tuh. Ya. Padahal Badal mumtaz. Sahih Syekh Omar. Ya, Yasirun badal. Berarti al ustadzu al mubdal minhu. Hadhihi berarti al mubdal minhu. Selain dia maf'ul bihi pada kalimat ini, dia al mubdalu minhu dan al alama adalah al badal. Ya. Dan badal memang kaidah seperti man'ut na'at teman-teman. Dia seperti al man'ut dan na'at. Ya. Apa itu maksudnya seperti man'ut dan na'at? Ya.
di mana kita tahu bahwa naat itu mengikuti man'ut. Maka begitu badal mengikuti mubdalnya. Ya, kalau badalnya marfu sebagai fa'il di sini, mubdalnya marfu, maka badalnya harus marfu. Ya, di sini karena mubdalnya mansub, kok maf'ulun bihi mansub, tapi maf'ul bihi fi mahal nasbi karena dia mabniun. Tapi kan mansub dia sebetulnya ya. Dia sebetulnya hakikatnya mansub nih. Cuman nggak karena dia maf'ulun bihi. Tapi karena berhubung dia mabniun, dia nggak bisa diberikan tanda fathah. Ya. Dan kemudian badal karena kaidahnya dia mengikuti mubdal, karena mubdalnya maf'ulun bihi mansub, maka dia harus mansub karena badal mengikuti mubdal. Paham tuh? Ya. Paham ya teman-teman? Misalnya ro'a itu saya melihat ra'aitul ustadz. Saya melihat ustadz itu. Ustadz siapa ustadznya? Ya kita yang perjelas. Yasiran. Ustadz Yasir. Oh, Ustadz Yasir. Ya. Misalnya ra'aitul ustadz. Ya. Saya melihat ustadz. Ya. Ayu ustadz, ayu misalnya ayu ustadzin. Ustadz yang mana? Ya, atau misalnya ya man huwa? Siapa dia ustadznya? Ra'aitul ustadz Yasiran. Nah ini mau badal. Berarti ya. Kenapa dia kalau kita tanya kenapa dia mansub badalnya? Karena mubdalnya mansub. Hmm. Ya tahu ya. Baik. Ya tadi ya as-sahihata ini baru ini as-sahihata baru di sini naat ya. Sah. Sama naat juga kaidahnya mengikuti man'ut ya al-alamat as-sahih karena man'utnya mansub ya maka naatnya mansub. Muannas muannas. Ma'rifah ma'rifah ya. Tapi kalau amamal jumal, kenapa dibaca kasro amamal jumal? Amama sebagai apa itu? Amama ya syauke. Mama ini masuk mudhof ya Ustaz, seingat nggak saya. Oke, mudhof. Betul. Ya. Nah, ya, selain mudhof. Kenapa dia fathah amama? Tidak amami, tidak amamu. Dia benar mudhof, ya. Betul mudhof. Berarti sini sudah jelas bagi kita. Berarti ini mudhof ilaih. Oke, sudah selesai berarti mudhof ilaih. Mudhof ilaih adalah isim apa? Isim majrur. Anjur. Ya, mudhof ilaih isim majrur. Alamatul jar, tanda jar, al-kasrah. Baik, sekarang amam berarti mudhof. Mudhaf itu kan bisa amami, bisa amamu, dia bisa berubah ya. Mudhaf. Sekarang kenapa dia fathah? Sebagai apa? Bukannya amama itu mabniun Ustaz ya? Lah, ngapain? Nggak mabniun ya? Hmm. Soalnya penyebab dia apa mansub kan kalau dia sebagai objek ya kan Oh, banyak maf'ulun langsung bihi. sebagai objek, sebagai isim inna. Isim Betul, inna isim inna juga masuk. ya. Innallaha jamilun. Lihat, masuk. Ya, Ini masuk bukan hanya maf'ul bihi. Isim inna masuk. Khobar kana masuk. karena ya Kana Allahu ghafurun. Masuk. Khobar, khobar kana. Isim inna. sedangkan di sini kan nggak termasuk inna, nggak termasuk kana Ya berarti apa? Isi masuk kan sudah kita kan sebanyak isi masuk. Dan sudah sampaikan, sudah jelaskan. dan dia Ah, juga bukan tahta. Amama seperti kolfa, tahta, kan fathah semua. Tapi dia bisa kasroh, menunjukkan dia tidak mabniun, yang menunjukkan bahwasanya
yang seperti amama, khalfa, tahta, buktinya kasrah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran min tahtihal anhar. Padahal kalau tidak ada min, dia tahta. Dia fathah, masuk. Misalnya uh, wada'tul qalama, wada'tul qalama tahtal tahtal kitabi. Ya, aina al-qalam? Ya, aina wada'tal qalama? Di mana kamu meletakkan pulpen? Wada'tul qalama tahtal kitabi. Tahta. Ya. Tapi ya tahta mansub di sini ya dalam kalimat ini mansub. Tapi tahta menunjukkan dia tidak mabniun, dia bukan mabniun. Buktinya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan dia berubah min tahti. Kalau nggak berubah min tahta, amama juga min. Contohnya misalnya dalam doa Nabi SAW, doa zikir pagi ya, ya Allahumma fazni min baini yadayya wa min khalfi, lihat ya khalfa berubah tuh, min khalfi wa an yamini wa an shimali, ya, oh ya, wa min fauqi, semua jadi bisa berubah, bisa kemasukan huruf jar dan dia berubah. Apa dia ini Ustaz? Fa eh apa penyebab dia bisa berubah jadi ini apa? Mamnu minar sorfi? Hmm, enggak bukan kan ya? Nah, Bukan juga, makanya bingung anak. Apa iya. penyebab dia jadi mansub di sini? Zaraf. Apa teman-teman? Zorof, Mubtas, Oh, Syekh Omar Zorof. Ahsanta, Zorof. Zorof adalah isim mansub. Ya, teman-teman, Zorof itu adalah isim mansub. Ya, sebagaimana misalnya mudhof ilaih tadi, ya. Mudhof ilaih atau tahu isim majrur, mubtada isim marfu, khabar isim marfu, fa'il isim marfu. Ya, maka isim mansub adalah Zorof. Ya, Zorof. Ya, Oke, 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 oke. kecuali dia dahulu huruf jar, Zorofnya ya. Makanya kenapa semua Zorof itu antum dapatkan amam, khol, Tahta, tahta. Hmm. inda, tahta, ma'a, dan seterusnya. Atau zorof yang berupa waktu yang zorof zaman atau zorof makan misalnya al yauma akmaltu, nah, al barihata, semalam misalnya nama ya nama Yasirun al barihata, ya Yasir tidur semalam tadi malam, al barihata kenapa mansub bukan maf'ul bih di sini, ya dia zorof, keterangan waktu, zorfus zaman. Yasir tidur tadi malam keterangan waktu, ya al yauma hari ini, al yauma ya adhabu ilal bahri, hari ini saya mau ke laut, al yauma, ya zorf zaman, tidak boleh al yaumu, ya tapi al yaum bisa jadi al yaum, bisa al yaumu, ya misalnya ya hadzal yaumu, hari ini, ya badal 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 marfu karena mubtadanya marfu. Hadzal yaumu yaumus sabti, yaumul ahad, hari ahad, ya khobarnya mudhof, yaum ini mubtada. Bukan mubtada ya, badal marfu mengikuti mubdalnya, karena hadzal mubtada, hari ini hari ahad. Berbeda di sini dengan al yaum di sini. Kalau sini mansub, kenapa mansub sebagai dzaraf? Ini ya teman ya. Baik. Fahim tuh Nah, Ustaz. ini berarti Ya. dzaraf ini ketika diidhofahkan, ketika dia disandar kepada kata selain maka dia menjadi mudhof. Ya, dzaraf ketika dia diidhafakan, ya maka dia menjadi mudhof, amamal jumali, nah, ya.
As-sahihati. Kenapa as-sahihati saya ke? Manut naat. Naat. Naat ini man'ut. Baik ya. Nah ini wahadil alamat ghayr as-sahihati. Ghayr itu bukan bukan. Lawan misalnya sahihah berarti lawannya ghayr sahih. Misalnya apa? Jamil. Huwa jamil. Huwa ghayru jamil. Misalnya kita ingin ungkap ya. Ahmadu jamil. Ahmad ganteng. Kalau kita ingin eh, sa- bisa dengan laisa bisa ya. Tapi bisa dengan ghayru. Ahmadu ghayru jamil. Ghairu jamil. Amat nggak ganteng. Ya. Bisa dengan Laisa memang ya. Ahmadu Laisa jamilan. Atau Laisa bi jamil. Berbeda kaidah tadi ya. Kalau ini mubtada. Ahmadu ghairu khobar. Dan dia mudhaf. Jamilin adalah mudhaf ilaih. Ya, lihat yang beda ya, teman-teman. Kalau di sini misalnya Ahmadu, anak sini udah awalnya ini biar jelas nih. Ahmadu ghairu jamil. Ahmadu mubtada. Yang ghairu khobar. Dan dia mudhaf. Jamilin mudhaf ilaih. Ahmad tidak ganteng. Ya. Tapi kita bisa mengungkapkan dengan Laisa. Laisa, boleh depan, boleh Ahmadnya boleh taruh depan, boleh enggak ya. Laisa Ahmadu, Ahmad tidak ganteng. Jamil, Laisa Ahmadu jamilan. Ahmad tidak ganteng. Ya, Ahmadu di sini isim Laisa. Ismu Laisa. Marfu. Jamilan khobar Laisa. Khobaru Laisa. Mansub. Beda, Tomak ya, beda kaidahnya. Ya, maka di sini wahadil alamata di sini ya kita kembali ke sini. Wahadil alamat kalau mansub waw ini wawul atap mengikuti dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya mansub maf'ul bihi yang pertama, ya, dia mansub yang kedua. Ya, tapi sini badal ya, dia badal yang mengikuti maf'ul bihi. Maf'ul bihi ya. Tapi sekarang al alamat. Kenapa ghaira? Ya, ghaira sebagai apa? Wahadil alamat ghaira sahihati. Ghaira sebagai apa? Kenapa dibaca mansub ghaira sebagai apa? Ya. Wahadil alamata ghaira. Kalau sini kan hadil alamata as-sahihata. Naat. Berarti ghaira naat juga ya. Naat ini ala alamata man'ut. Sehingga kalau kita kasih naatnya ghaira. Kalau tidak alif lam mudhaf nggak boleh alif lam. Kalau sini pakai alif lam. Ya. Di sini nggak pakai alif lam. Ya. Kenapa dia mudhaf masalahnya? Dia mau diidhafakan. Al alamata ghaira sahihati. Ya dia naat goyor naat dari al alamata. Kalau nggak pakai alif karena dia mudhaf, maka dia mudhaf ilaihi as-sahihat. Paham itu? Jadi si Baik. Goiro itu hampir sama dengan Laisa gitu, Ustaz. Maksudnya Oh, seperti maknanya ya. Maknanya secara makna saja secara maknanya. makna. Ya, tapi secara kaidah beda. Oh, Ya, ungkapannya berbeda misalnya dia tidak cantik. Ya. Kalau pakai Laisa dia bukan cantik sama, secara makna sama ya, tapi secara kaidah berbeda. Nah, ini maknanya. Oke, di sini ada penjelasan. Jadi kita ingin mengungkapkan dua ungkapan yang sama maknanya. Ahmad tidak ganteng. Ya, Ahmadu ghairu jamil, ghairu jamil. Nah, ghairu jamil. Ya, lihat ya. Di sini khobar. Ini mubtada, ini khobar. Kalau di sini laisa Ahmadu jamilan, ini kaidahnya beda tapi walaupun ungkapan yang sama. Ahmadu isim laisa, ini khobar laisa jamil.
Ya, berarti antum bisa mengungkapkan yang ini, eh, misalnya Fatimah ghairu jamilatin. Fatimah ghairu jamil. Fatimah nggak cantik. Nah, ya. Antum bisa ungkapkan laisat Fatimah tu jamilatan. Fatimah nggak cantik. Nah, gitu ya. Baik. Ya. Oke ya. Nah, تفضل الآن الرقم الأول يا شيخ أوكي اقرأ. Laib laibal abna'u kuratal qad qadami fil asba'i fil usbu. eh, Ada fil waw pasti usbu pasti doma ya kalau ada waw ya. Fil usbu. fil usbu fil usbu'i madi Fil usbu. Ada lagi jangan lupa dibaca. fil usbu'il madi. Baik, mumtaz. Ya. لعب الأبناء كرة القدم في الأسبوع الماضي. ممتاز ya. طيب تفضل يا شيخ ترجم. Eh, anak-anak itu bermain eh, bola kaki Nah, di apa minggu ini ya, Ustaz ya? Minggu lalu yang madi. lalu. Lalu al-madi fi'il madi, fi'il Hmm. yang kata kerja yang telah berlalu. Al-madi berlalu, ya. Last week, last week, ya. لعب الأبناء كرة القدم في الأسبوع الماضي. Ya, keterangan ini kan menunjukkan lampu, bukan ya? Berarti fiilnya fiil madi. Ya. Kalau zorofnya menunjukkan sesuatu yang telah berlalu, berarti fiil yang digunakan harus fiil madi. Ya, masa saya tidak misalnya ya Yasir tidur telah tidur nanti nanti nggak mungkin, ya. Atau Yasir eh, akan tidur kemarin, kan nggak mungkin kan, ya. Berarti yang digunakan fi'il madhi. Kalau misalnya di sini fil usbu'il ati, pekan depan misalnya, fil usbu'il ati, pekan depan. Padahal belum dikerjakan, berarti nggak boleh menggunakan fi'il madhi, ya. Misalnya yal'abu pakai fi'il mudhari, yal'abul abna'u kuratal qadami fil usbu'il madhi, fil usbu'il ati. Anak-anak akan bermain sepak bola di pekan depan. Pakai fi'il mudhari yal'abu. Nggak boleh la'iba. Tapi mubtas ya Syekh. Syekh sekarang al-abna'u. Kenapa marfu dengan dhammah? Kenapa dia dibaca dhammah? La'ibal abna'u. Karena dia fa'il. Fa'il mumtaz. Fa'il isim marfu. Ya, tanda rafa adalah dhammah. Ya. Apa faktornya dia menjadi fa'il? Ada fi'il. Faktornya apa dia menjadi fa'il marfu? Apa faktor dia marfu sebagai fa'il? Karena ada fi'il. Ini fi'il yang membuat dia menjadi marfu. Kalau nggak ada fi'il, dia bukan dia bukan apa namanya? Kalau tidak ada fi'il berarti dia tidak bisa disebut fa'il. Misalnya al-abna'u, walaupun dia sama doma juga al-abna'u tullabun. Sini al-abna'u sebagai apa? Syauka? Mubtada. Mubtas, mubtada, mubtada. Walaupun sama-sama akhirannya doma itu tapi punya posisi yang berbeda, ya. Dia punya tempat yang berbeda, punya kedudukan yang berbeda. Al-abna'u fa'il, al-abna'u di sini mubtada. Iya. Terus sekarang kenapa enggak? Ini kan ala benau jama. Jam'u ibnin. Jam'u benin. Kenapa fiilnya mufrad? La'iba tidak la'ibu. Kalau jama kan berarti la'iba la'ibu. Kenapa enggak la'ibu? Apa Karena jawabannya? di karena di depan, Ustaz. Ya, karena dia jumlah fi'liyah. Karena dia Iya.
kalimat yang diawali oleh fiil, maka setiap kalimat yang diawali fiil, fiilnya nggak berubah, selalu mufrad. Walaupun fa'ilnya jama', walaupun fa'ilnya musanna, ya apalagi fa'ilnya mufrad pasti itu ya. Ya, ini walaupun fa'ilnya berubah musanna menjadi orang dua, dua orang atau lebih dari dua orang atau jama' misalnya la'iba, la'iba al la'ibal ibnani, la'ibal ibnani, dua anak laki-laki itu bermain. La'iba, ya. Misalnya satu orang pasti la'ibal ibnu, anak laki itu bermain. Kalau dua saja, ya, maka la'ib tetap la'iba. Lalu kapan fi'il itu mengikuti ya fa'ilnya? Yang ketika ya jumlah ismiyah dibalik berarti ya. Misalnya al-abna'u la'ibu akal. Al-abna'u di sini ya sebagai mubtada. Ya la'ibu sebagai khobar. Ya, khobar. Khobarnya jumlah fi'li ya. La'ibu di sini ada hum di sini. La'ibu hum la'ib. Ya. Fa'il mana fa'ilnya? Fa'ilnya hum. Ya, anak-anak itu mereka telah bermain. Itu yang makanya. Kalau ini, kalau ini laibal abnau, anak-anak itu telah bermain. Ya, anak-anak telah bermain sepak bola di pekan yang lalu. Kalau ini anak-anak itu kenapa mereka bermain sepak bola? Nah, gitu ya. Baik. Siapa Kurota? Kenapa Kurota? Apa namanya? Tadi objek apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mumtaz. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Ya, baik. Kemudian al-qadami. Kenapa kasrah? Karena apa namanya? Dia eh, kurotanya ini kan masuk ke dalam mudhof. Berarti dia mudhof ilaih. Mumtaz. Kurota selain dia maf'ul bihi, dia juga mudhof. Berarti al-qadami mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih majrur. Mesti majrur, wajib majrur dia. Kalau mudhof, dia bisa berubah. Maksudnya berubah di sini maksudnya dia bisa mansub, bisa majrur, bisa marfu, tergantung amilnya. Di sini kenapa mudhofnya mansub? Karena sebagai maf'ul bihi. Ya. Kalau mudhof ini sudah pasti isim majrur, nggak ada mudhof ini isim, mudhof ini nggak bisa jadi isim marfu, nggak bisa isim mansub, dia sudah jelas itu. Faktornya adanya mudhof ini. Ini yang membuat dia maju ada mudhof. Kalau nggak ada mudhof dia nggak bisa maju. Dia tidak maju. Al-qadamu. Ya, taib fil usbu'i maju sudah pasti ada kalah harful jar. Ya, dan dia man'ut al-madi, al-madi. Ya, al-madi sebagai apa ya al-madi? Berarti dia zorof ya. Naat. Oh, naat. Tidak dzaraf ya. Ya, ya memang Kirain masih bukan waktu dia ya. kan dia ikut sini. Iya betul, tapi ya. Ini secara keseluruhan ini dzaraf ini ya. Ya, taib ya. Secara keseluruhan dia dzaraf. Maksudnya salah satu perinci fil usbu'i kenapa dia kasro karena huruf jar. Kalau al-madi ya naat kan al-fil usbu'il madi di pekan yang lalu Oh iya benar ya. Pekan yang ya, lalu benar ya. Oke oke. ya di pekan yang lalu Ya ya. Kalau diartikan ya benar Pak. ya ya juga perlu tahu maknanya Bi, ya. Tapi secara kaidah jelas ini manut naat fil usbu'il madi di pekan yang lalu ya dia kasro dia sukun kalau nggak kasro nggak fil usbu'il madi ya
Nah, ini disebut dengan apa? Kalau antum mendapatkan yang seperti ini kata al-madhi, al-qadhi yang ya. Nanti kita akan belajar nih di buku 3 tapi ya. Al-madhi al-qadhi, su yang ya. Punya al-muhami. Nah, seperti ini ya. Yang huruf yang belakangnya ya sukun dan didahului oleh huruf kasroh, al-madhi, al-qadhi, al-muhami, dan seterusnya ini yang semisal dengannya, ya. Maka ya apa tanda i'rabnya, teman-teman, tanda i'rabnya itu dia muqaddar sifatnya. Ada tanda i'rab terbagi dua, tanda i'rab ada zahirah, tampak, zahirah maknanya tampak. Ada muqaddarah, muqaddarah ini nanti pelajaran di buku 3. Muqaddarah tidak tampak. Ya, tidak tampak. Contoh misalnya, ya. Nah, tapi ini bukan mabniun, teman-teman. Ini dia bukan mabniun, tapi sultan muqaddarah. Contohnya, zahabal qad. Ya. Harusnya kan zahabal qadiyu, tapi nggak boleh dibaca qadiyu. Tapi dia hakikatnya qadiyu, tapi nggak bisa tampakkan. Dia dia nggak bisa diucapkan, nggak bisa dituliskan tanda i'rabnya dengan dhamma. Dia tetap dibaca zahabal qadi. Padahal dia fa'il. Fa'il fa'il ada isi marfu dan tanda rofaknya adalah dhamma. Dan pada al-qadi ini tanda rofaknya dhamma, tapi dhammanya disebut dhamma kalau jelaskan dhamma zahir. Kalau ini dhammatun muqaddaratun. Dhammah yang hanya ditakdirkan dan tidak bisa ditampakkan. Kalau zahabal zahabat tajir. Ya, gimana kita menjelaskan zahabat tajir? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi, alamat ya fa'il yang marfu dan tanda rafa'nya dhammatun dhahiratun. Di sini disebutnya dhammatun dhahiratun. Dhammanya tampak, jelas. Dhahirah tampak, ya. Lawannya muqaddar. Kalau sini zahabal qadim sama-sama fa'il, ya. Karena dia nggak bisa menampakkan tanda dhammahnya yang karena dia ya sukun yang sebelumnya kasroh itu kaidahnya, ya kaidahnya oleh ya sukun sebelumnya kasroh, maka semua tanda i'rabnya muqaddar. Kalau dia sebagai fa'il berarti ya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Ya dhammatun muqaddaratun. Paham itu? Gitu ya. Kodi artinya apa, Ustaz? Kodi. Tadi hakim, jaksa. Hakim. Ya. Si Al-Madi sama seperti kita kalau bahasa Al-Madi ya. Kok nggak menampakkan ya? Berarti gimana mengi'rabnya? Kalau saya kan fil usbu'i. Usbu'i majrurun bi fi, dia majrur karena fi, ya. Wa alamatu jarrihi al kasratun dhahiratun. Oh, iya. Ya, tanda jarnya kasrah yang tampak. Kalau di sini dan wa huwa man'ut. Kalau di Al-Madi na'tun majrur. Dia naat yang majrur karena man'utnya majrur, ya fi ya bukan wa alamatu jarrihi kasratun muqaddarat, ya di sini ya kalau di sini al usbu'i yang ulangin usbu'i bagaimana kita mengi'rab usbu'i majrurun bi fi, majrurun bi fi, dia majrur dia menjadi keadaan apa menjadi majrur karena sebab fi, ya. Wa alamatu jarrihi alamat tanda jarnya kasratun zahiratun, tanda tanda jarnya adalah kasroh yang jelas yang tampak, ya. Wa huwa man'ut dan dia man'ut. Kalau di sini
Ya, naktun yang menjelaskannya adalah naktun majrurun, ya. Naktun yang majrur karena ikut dengan man'utnya yang majrur, ya man'utnya majrur di man'ut, ya. Wa alamatu jarrihi dan tanda jarnya wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Baik. Baik, Dok. Ya, tapi ini Ya, pelajaran betul. ketiga atau ya, ini pelajaran di buku tiga nanti yang seperti yang pelajaran. Nah, namanya ini isim manqus. Namanya apa? Ismun manqusun. Apa itu isim manqus? Isim manqusun. Isim yang berakhiran ya sukun sebelumnya didahului oleh huruf kasroh. Huruf yang kasroh. Nah, itu ya. Nah, baik. Ahsan dah, Syekh. Fadal ya al-an Syekh man? Sorhun atau Syekh Rizwan dulu? Fadal, Syekh. أنا boleh. Ya, fadal. Nomor dua ya. Arab Um, Arab ya. Musani. Oh ya, di sekolah ya. Ar-Ratmu Tsani. Kalau di sekolah siapa? Dakhala Boleh. dakhala Bilalu Belum masuk sekolah. al-Mustasfa. Dakhala Dakhala Bilalul Mustasfa qabla salasati ayyamin. mumtaz. Dakhala Bilalul Mustashfa qabla salasati ayyam. Mumtaz. Baik, tarjum ya Syekh Rizwan. Bilal masuk Mustasfa itu apa? Rumah sakit ya? Ya, rumah sakit. Bilal masuk ke rumah sakit sebelum apa tuh salasati ayamin sepertiga hari. Sebelum 3 hari, berarti 3 hari yang lalu maksudnya ya. Sebelum 3 hari, berarti Tiga 3 hari yang lalu. hari. Menerjemahkannya tiga Lagi hari yang yang lalu. Baik, mumtaz. Ya, sekarang dakhala. Dakhala ini fil apa? Dakhala apa ini? Syekh Rizwan. fiil Fil Maldi ya. Kan yang ada. kalau berlalu tuh 3 hari yang lalu kan berlalu 3 hari yang lalu. Namanya 3 hari yang lalu tuh ya. Berarti ini fil Maldi. Dakhala. Mabniun al fath. Ya. Bilal Syekh. Kenapa marfu? Sebagai Sebagai apa? fa'il Fa'il mumtaz. Fa'il isim marfu tadi dhamma. Al mustashfa. Sebagai apa itu Syekh? sebagai maf'ulun bih. Taib maf'ul bih. Ya. Maf'ulnya isim mansub, tapi kenapa tidak mansub ini? Al mustashfa begini ya. Anak perjelas ini. Al mustashfa. Teman, al mustashfa ini sama seperti isi mankus tadi. Al-Qadi. Kalau yang Al-Qadi ini, ya, yang tidak bisa menampakkan tanda i'rab ini, ya, dia selalu kasrah. Sama suku maksudnya, ya. Mau dia sebagai fa'il, sebagai maf'ul bihi, sebagai isim majrur, dia begitu. Sama seperti al-mustashfa, ya. Al-mustashfa, ya, ini nama ya, kalau ada ya isim yang berakhiran alif, baik alif itu berbentuk alif itu sendiri atau alif itu berbentuk ya sebagai tanda panjang yang sebelumnya berharokat fathah. Kalau ya sukun kan biasanya tanda mat itu ya sukun sebelumnya kasroh. Itu kan ya. Alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah. Gitu ya teman-teman ya. Ya. Untuk dua ini, tak mat ini yang ada ya sukun sebelumnya kasroh, ini dia.
Al-Qadhi contohnya. Alif sebelumnya fathah, baik itu alifnya berbentuk ya, asal mustasfa ini contoh. Ya. Harusnya kan ya sebagai maf'ul bihi harusnya al-mustashfaya ya. Tapi kenapa tidak dibaca al-mustashfaya? Ditambahkan kan mansub. Harusnya fathah tanda i'rabnya. Tapi dia tetap al-mustashfa. Berarti dia sama tadi ya alamat i'rabnya muqaddaratun. Teman-teman ya. Berarti alamat i'rabnya muqaddaratun. Bukan mabniun ya. Dia tidak mabniun nih. Karena dia bisa berubah juga nih. Ya. Kan ya? Dakhala bil al mustashfa ingat-ingat yang tanda yang akhirnya alif panjang al mustashfa Amerika ya al marma dan seterusnya itu. Kemudian juga yang tandanya akhirnya ya sukun sebelumnya kasr al qadi al muhami al jani dan seterusnya itu tanda i'rabnya adalah muqaddarah. Tanda i'rabnya nggak bisa ditambah. Jadi al mustashfa bagaimana? Maf'ulun bihi mansubun alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun. Fathatun muqaddaratun. Ya. Kalau seandainya ini kita ganti yang tidak seperti al-mustashfa, contohnya masjid atau al-ghurfah. Dakhala Bilalun al-ghurfata, pasti itu. Maf'ul bih. Dakhala Bilalun al-ghurfah. Kalau al-ghurfata di sini, kalau kita jelaskan atau kita i'rab maf'ulun bihi mansubun alamatu nasbi fathatun dhahiratun fathatun dhahir. Tapi pada kata al-mustashfa ya dia adalah fathatun muqaddaratun fathah yang ditakdirkan saja tapi tidak ditampakkan ya tidak diucapkan dan tidak dituliskan. Ya nanti di pelajaran ketiga juga ini namanya isim maksur namanya isim maksur. Kalau tadi isim mangkus ada mankusun yang akhirnya ya sukun mankus ada yang akhirnya alif panjang maksur bukan pakai kof ya maksur bukan maksur kalau maksur patah bengkok ini maksur. Baik. Nah Syekh Rizal qabla kenapa mansub Itu zorob. qabla Zara mumtaz Zara apa ini Qobla zaman atau zorob. makan sebelum eh, makan ya? lah zaman sebelum kan waktu ya. Oh iya, waktu waktu. Iya, sebelum sesudah. Nah kemudian qabla ini dzarf ya. Dzarf mansubun. Dzarf yang mansub wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun. Salasati. Salah satu Kenapa majrur? Kenapa dia majrur? majrurnya karena Sebagai apa majrur? apa itu? Qobla. Balik kepada kaidah-kaidah yang membuat isim itu majrur. Karena cuma hanya dua. Ya. Al-ismul majrur. Al-ismul Setelah majrur. qobla jadi Cuma dua ya faktornya. Pertama masbuk bi hurufil jar. Ya sebabnya didahului oleh huruf jar. Yang kedua masbuk bil mudhof. Yang kedua sebabnya mudhof. ya modal ilaih berarti itu. Oh, Ah, itu dia. ya, Berarti ini mudhof ilaih. Qabla, dhorob, dan dia mudhof. Dia punya dua kedudukan. Dhorof, wa huwa mudhof. Dan dia mudhof. Salah satu mudhof ilaih. Ya. Baik, sekarang ayami. Kenapa majrur? nanti ayamin naat. Lah, maksudnya 3 hari. Emang hari mensifati tiga. Ya, iya.
Hmm. Kalau hari yang tiga bisa. Hari-hari yang tiga. Iya. Ya, karena itu adat sama ma'dud. Oh iya, tapi apa kaitannya? Nah, ada Eh, banyak kaidahnya. mudhof ilaih. Mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaih. Oh, Ya, dua ini pilihnya ada dua berarti. ini mudhaf ilaih dari qabla, ya. Ayamin mudhaf ilaih dari salah satu. Dia punya dua jabatan berarti salah satu. Dia sebagai mudhaf ilaih dari kata qabla dan dia juga mudhaf. Karena disandarkan lagi. Kan ini disandarkan. Qabla disandarkan kepada salasa sehingga majur salasa. Kenapa nggak tin? Ya kenapa nggak tanwin qabla salasatin? Karena dia mau diidhofakan lagi. Mau dijadikan mudhof. Nggak boleh tanwin. Salah satu ayyam. Paham tuh? Kena ulangin. Nah, Ya. Dhorob teman-teman, dhorob. Dia isi mansub. Dia isim. Ketika disandarkan, dia menjadi mudhof. Isim, simpelnya isim yang disandarkan kepada isim setelah jadi mudhof. Berarti dia mudhof. Ya. Kalau ada isim disandarkan kepada isim setelahnya, maka dia mudhof. Dan syarat mudhof ada dua. Tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Oke ya. Berarti berarti kalau ini mudhof, pastinya ini mudhof ilaih. Nggak mungkin ada mudhof nggak ada mudhof ilaih. Sebagaimana nggak mungkin ada mudhof ilaih ada mudhof, nggak ada mudhof. Berarti ini mudhof ilaih. Dan mudhof adalah faktor yang menyebabkan isim yang disandarkan kepadanya itu menjadi majrur karena dia mudhof ilaihnya. Kenapa tidak tanwin? Padahal tidak ada alif lam. Ya. Kenapa nggak qobla salah? Bisa qobla salah, bisa qobla salahatin. Ya. Kalau di sini kenapa ya kalau dia tidak mau disandarkan lagi ya? Kalau tidak disandarkan lagi, pasti qobla salasati, pasti itu. Ya. Karena kata salasati ini mau disandarkan lagi, mau dijadikan mudhof kepada kata setelahnya, maka nggak boleh tanwin syarat salasati. Ya. Sehingga kata setelahnya ini menjadi mudhof ilaihnya. Karena dia disandarkan tadi, penyandaran itu menjadi mudhof. Ya. Maka isim yang disandarkan menjadi mudhof ilaihinya. Sandarannya menjadi mudhof ilaih. Dan dia tanwin ayyamin. Karena nggak disandarkan lagi masalahnya. Ditutup berarti ayyamin. Qabla salasati ayyamin. Paham tuh? Paham? Oke ya. Baik. Fahim. Nah, ahsanta mumtaz ya Syaril. Fadol ya Syaril. Panjang sih Syaril. Iya. Sami al abna'u Sami al abna'ul akhbaro min izaati izaatil qahirati wa izaati riyadi wa izaati Lundun. Lan. Lan dan Lan lan. lan dana lan dana ya. Landana. Mumtaz. Baik. Mumtaz. Tarjim ya Syekh Syaril. Anak-anak mendengarkan berita dari radio Kairo dan radio Riyadh dan radio London. Baik. Mumtaz. Tadi para perintahnya benar apa nggak benar ya kalimatnya ini. Tapi nggak perlu, nggak penting ya. Nggak penting. Benar nggak benarnya nggak penting itu. Ya. Wah, Iya. ya. Baik. Anda pengen antum paham ini maksudnya. Ya. Taib sami'ah. Sami'ah sebagai apa ini seseorang? Sami Sami eh Sami'ah adalah kata dalam bahasa al-kalimatu. Kalau kalimatu terbagi tiga. Ada isim, sini. ada al-fi'lu fi'il, ada al-harfu huruf. Dia masuk yang mana ini? Fiil. Fi'il. Fi'il madhi. Ya, fi'il yang berlalu.
Taib. Sami al-abnau. Ya, anak-anak telah mendengar. Surah al-abnau sebagai apa Syekh Surun? Kenapa dia marfu dengan dhamma? Sebagai apa? Kalau ada fi'il apa tuh komponen-komponennya fi'il tuh? Fa'il. Fa'il, pelaku, perbuat. Ya, pelaku perbuatan yang melakukan perbuatan yang melakukan mendengar ya. Al-abna'u. Taib. Al-akhbar. Al-akhbar jamak ya, bentuk jam'u khabarin. Bentuk jamak dari kata khobar. Khobar jamaknya akhbar. Taib. Kenapa dia mansub ya Syekh Sauran dengan fathah? Sebagai apa? Maf'ulun bihi. Maf'ul bihi mumtaz. Objek. Terkena perbuatan pelaku. Objek enggak maf'ul bihi itu adalah yang terkena perbuatan pelaku. Ya. Taib. Min harful jar. Ya. Idza'ati. Tapi Karena so, huruf kenapa idza'ati? karena huruf Apa? jar. Karena Karena huruf jarnya. huruf jar. Berarti dia isim majrur ya majrur. Dia majrur, Majrur isim ya. majrur, isim majrur sebab min. Bi min dengan sebab min. Bi itu dengan min karena min. Ya. Tapi kenapa dia tidak kasrotain min idza'atin? Malah nggak ada alif lam nih. Harusnya kalau nggak ada alif lam, konsekuensi isim yang tidak di awal alif lam adalah tanwin. Misalnya kolamun, nggak ada tanwin. Nggak ada alif lam berarti harus kolamun nih. Ya nggak boleh kolamu. Ya. Ketika ketika kita kasih alif lam konsekuensinya haram tanwin. Dilarang tanwin al kolam. Sekarang ini nggak ada alif lam kenapa nggak tanwin? Saya misalnya eh, ala kolamin atau alal kolami. Ini dua ini konsekuensi. Kalau nggak pakai alif lam, berarti konsekuensinya tanwin ala kolamin. Tapi kalau ada alif lam alal kolami nggak boleh tanwin ada alif lam. Sekarang di sini nggak ada alif lam. Kenapa nggak tanwin nggak min idza acid? Apa jawabannya? Kita nggak ada ujian tapi anak tanya terus begini. Ya. Karena Iya. tanyanya udah atau pelajari, bukan nggak mungkin ditanya pelajaran yang nggak dipelajari deh. Kenapa dia tidak tanwin sensor? Apa alasannya? Sebagai apa dia berarti? Selain dia majrur dengan adanya huruf jar min, ya tapi kenapa tidak dengan kasrotain min idza acid? Harusnya boleh. Tapi di sini jadi nggak boleh ya. Karena mudhof. Mumtaz. Karena dia mudhof, ya. Karena dia mau disandarkan kepada kata setelahnya. Ya, karena dia ingin kita jadikan mudhof masalahnya selain dia majrur, dia ingin kita jadikan mudhof. Berarti al-qahirati sebagai apa? Mudhof ilaihinya. Mumtaz, mudhof ilaih. Ya, waw adalah penghubung. Wawul atfi namanya, wawul atfi. Yang kerjanya menghubungkan. Menghubungkan kata selanjutnya kata sebelumnya. Ya. Kalau kata sebelumnya ya, mudhof ilaih, majrur kata alimin, berarti sama. Wa idza atir ya. Sudah sebut betul ya. Wa idza ya. Lihat ya. Kenapa wa idza ati ikut dia? Ikut dengan kata sebelumnya. Idza-nya ikut kata. Kasro, mudhof ilaih, masuk ada min tadi. Dia jadi min, kasro. Ya. Aryadi mudhof ilaih ikut. Waw lagi ada waw. Tapi sekarang masalah di akhir kenapa landana? Mabni Ustaz. Kenapa kok gak? Hah? Mabni ya? Apa? Lah. Enggak, bukan ya? Landana. Tidak mabni. Kan asalnya ini landanu. Oh, landa. Kalau mabni dia landanu telan min iza ati landanu juga berarti kalau mabni. Kalau mabni berarti nggak berubah. Doma seterusnya. Kasro seterusnya. Fathah fathah namanya nggak berubah. Itu namanya mabni. Kalau sih berubah tuh. Wa iza ati landan. Apa salahnya tuh salah tulis? Salah baca. Tadi kalau ini kan jelas nih mudhof ilaih.
mudhof ilaih kasroti, al-qahirati, mudhof ilaih ar-riyadi majrur. Kenapa ini nggak majrur, nggak landani? Pizza Hut London. Ini antum baca ar-riyadi, mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih, kasrah semuanya. Kenapa pas di sini mudhof ilaih, ini kan mudhof ilaih juga. Kenapa fathah bukan kasrah? Apa tadi antum mau koreksi lagi salah baca? Kirain mabni Ustaz. Kirain. Apa sih? Lah, Bukan ya? siapa yang tahu? Mana Mamnu hukum yang mamnu minas sorfi. siapa tuh? Mamnu minas sarfi. Oke, oke, mumtaz. Mamnu minas sarfi. Mumtaz. Mamnu'un minas sarfi. Isim yang tidak berakhir tanwin asalnya landanu. Tidak tanwin landanu, nggak boleh baca landanun. Isim-isim yang tidak kata-kata yang tidak bersumber dari Arab, yang tidak dari bahasa, bukan dari akar bahasa Arab, dia nggak boleh tanwin. Ya, William. Antum kalau mau Arabkan dia William, nggak boleh Williamun. Nabi-nabi rata-rata bukan nabi Arab dan bukan dari bahasa Arab. Ismailu, Ishaqu, Yaqubu, Yusufu, Yunusu, nggak tanwin. Ya, berarti dia digolongkan ke apa? Mamnu minas sarf, isim yang tidak tanwin. Ya. Konsekuensi isim yang tidak tanwin kalau majrur tandanya bukan kasroh, nggak ada, dia tidak mengenal kasroh, tandanya adalah fathah, ini khusus. Contohnya Allah sebutkan dalam Al-Quran fi suhufi Ibrahim. Ibrahim mamnu minas sarfi. Ya, antum nggak akan temukan kata Ibrahim pakai tanwin Ibrahimun, nggak ada Ibrahimun. Ibrahimu. Ya. Ketika majur fi suhufi Ibrahim wa Musa. Ya. Fi suhufi majur dengan fa. Kok nggak tanwin mudhof tadi ya? Fi suhufi mudhof. Mudhof nggak boleh tanwin. Dia mau disandarkan. Fi suhufi. Ibrahim mudhof ilaih. Kok fathah? Nah ini di permasalahan. Sama seperti antum. Kok landana? Ya. Karena dia mamnu minas sorfi. Mamnu minas sorfi, tanda jarnya fathah bukan kasroh. Oke teman lihat. Itu si sorot dia jawabannya. Bukan mabniun ya. Baik, mumtaz. Fadal ya Syekh Komara. Alkitabu Nah, gila gila fuhu ya. Gila fuhu kata-kata baru nih. Gila apa? fuhu separuh. Kata baru. Gilafu asfaru. Mumtaz. Nah, sahih Bu- mumtaz. Buku itu sampulnya kuning ya. Buku itu sampulnya kuning. Mumtaz. Sahih. Baik, Syekh Komara. Mumtaz. Al-kitabu. Sebagai apa? Mubtada, Mubtada. Mumtaz. Sekarang gilafuhu. khobar. La. Ya. Gilafuhu bukan khobar. Ya. Ini kalau ini jumlahnya kesatuannya baru khobar. Tapi sih bukan khobar. Ya, ini mubtada, ini khobar. Khobarnya keseluruhan. Oh ya, manut ya. Berarti apa gilafu sebagai apa? Gilafu kita pisahin nih. Gilafu. Manut, Oh. Apa? manut. Manut. Lah, lah, lah. Gimana manut? Kenapa buku itu dia Mudah, butuh mudah, khobar? mudah, mudah. Ustaz. Khobarnya gilafu asfar. Khobarnya sampulnya kuning. Oh, buku itu sampulnya kuning. Khobar itu. Terangannya. Hmm, Gilaf kho. Tada. Mudhof. Betul. Mudhof. Oke, mudhof. Terus. mudah, Mudhofun. Hu. mudah.
Hu-nya apa? Ya, Komara? Domir ke kitab. Ustaz. Iya, dhamir kepada kitab sahih. Berarti kalau ini kan mudhaf tadi. Berarti hu sebagai apa? Mudhaf ilaih. Selain dhamir mudhaf ilaih. Kenapa nggak gila fuhi? Mudhaf ilaih majrur tadi. Mabni. Ustaz. Mabniun. Kenapa dia mabniun? Apa alasan dia Domir. mabniun? Sebagai dhamir, Domir. sebagai dhamir. Taib. Ya. Kemudian asfaru. Badal. Bahasa apa? Badal. Sampulnya, kenapa sampulnya kuning? Warnanya kuning. Sampulnya, kenapa sampulnya kuning? Oh, kuning. Al-qalamu jadidun. Pulpen itu, kenapa pulpen itu? Jadid, oh baru. Khobar. Nah, baik ya, teman. Asfaru adalah khobar. Tapi khobar buat ini dia. Bukan khobar buat kitab. Berarti gilafu sebagai apa ini? Mubtada. Nah, mubtada. Baik ya. Berarti gilafuhu yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih ini, dia adalah mubtada. Asfaru adalah khobar. Ya. Gabungan antara mubtada dan khobar ini, dia adalah khobar dari kitab. Berarti khobarnya apa sebagai apa ini? Ruwet ya tulisannya. Dia bertingkat Ustaz, ya. Dia bertingkat Apa? berarti. Bertingkat-tingkat Hah? berarti. Berarti khobarnya apa? Berupa apa ini? Khobarnya namanya apa? Berupa apa? Berupa Kalimat. kalimat Kalimat. jumlatul ismiyah. Iya. Khobarnya jumlah ismiyah. Udah udah nyangka nih kalau pendek gini kelihatannya bertingkat-tingkat nih. Benar ya. Ya. Kalimatnya pendek kan. Kalimatnya pendek wah rumit. Kan, kan khobar banyak misalnya ya. Alkitabu jadidun. Jelas ini, antum tahu nih. Jadidun khobar. Khobar juga berupa menyerupai kalimat. Alkitabu alal maktabi. Ya. Kok nggak khobar kan isi marfu. Kok nggak ada domatainnya? Ya. Karena khobarnya syibhu jumlah, menyerupai kalimat. Menyerupai kalimat karena ada dua kata, ala dan ala maktabi. Karena unsur sebuah kalimat itu dikatakan kalimat harus ada dua kata atau lebih. Tapi dua kata ini tidak mewakili kalimat karena nggak mencukupi menjadi kalimat, ya. Karena dia tidak sempurna menjadi kalimat. Contohnya di atas meja itu Pak, kalau anak karena kalimat itu harus dipahami. Kalimat itu harus dipahami oleh orang yang mendengarnya. Ya, alal maktabi itu jadi dipahami kalau dia berdiri di sini. Misalnya anak sampaikan sama Syekh Komara. Syekh Komara, ya, ya Syekh Komara. Alal maktabi. Anda paham tidak? Wah, Syekh Komara di atas meja. Paham apa tidak? Nggak paham apaan di atas meja. Nggak ada mubtada'nya. Ya kan? Ya, padahal kalimat sempurna harus ada mubtada, ada khobar. Ya, kalau antum bisa kita sampaikan alal maktabi. Ya akhi, alal maktabi. Wahai akhi, wahai saudaraku. Ya, di atas meja. Apaan di atas meja? Nah, jelas, ya kan? Nggak ada mubtada'nya. Ya, maka dia kenapa dikatakan syibahu jumlatin? Syibahu jumlatin. Menyerupai kalimat. Menyerupai kalimat dari sisi dia punya dua kata, tapi tidak mencukupkan menjadi kalimat sempurna. Ya. Kalau kalimat sempurna, kalimat sempurna ada dua, ada ismiyah, mubtada khobar, ada fi'liyah, fi'il fa'il, fi'liyah. Lalu kalimat itu. Nah, tadi kita katakan ini kalimat sempurna kalimat. Karena memenuhi syarat, ada mubtadanya, ada khobar. Tanya al-kitabu ghilafuhu asfar. Baik, ya. Ini ya. Nah, misalnya al-kitabu yang jumlah fi'liyah. Al-kitabu do'a. Kitab itu hilang. Fi'il. Jumlah fi'li. Ya. Berarti
Khobar itu bukan hanya ini satu ini. Khobar bisa berupa syibu jumlatin. Bisa berupa kalimat sempurna, kalimat ismiyah. Berupa kalimat fi'liyah doa. Buku itu telah hilang. Doa. Buku itu dia telah hilang. Di sini ada huwa di sini. Ya. Buku itu kenapa? Dia telah hilang. Pakai fi'il. Fi'liyah. Ya. Nah, teman-teman, ketiga ini syibu jumlah ada dua ya. Syibu jumlah ada yang dengan harful jar, yang kedua dengan dzarf. Amamal, misalnya alkitabu, gimana ya? Alkitabu, syibu jumlah ada dua ya. Ada berupa huruf jar, ada berupa dzarf. Alkitabu tahtal maktabi. Ya, tahtal qalam. Ini syibu jumlah. Ini sebetulnya pelajaran pelajaran tiga nih, pelajaran buku tiga ya. Di buku tiga nanti. Ya. Dan teman-teman, tapi nanti pas buku tiga jangan nggak masuk ini ya. Udah belajar berarti. Lihat ya. Yang ketiga ini, ya, khobar yang ketiga ini, baik dia berupa syibu jumlah atau dari jumlah, baik dia menyerupai kalimat atau kalimat itu sendiri, yang dia tidak bisa menampakkan tanda rofaknya sebagai khobar, itu i'rabnya disebut fi mahalli rof'in. Bukan marfu, tapi fi mahalli rof'in. Sebagai khobar. Ini teman ya. Jadi dia tidak kita tidak sebutkan sebagai marfunya. Jadi kita jelaskan dulu. Gilafu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun wa huwa mudhaf. Ya. Gilafu adalah mubtada yang marfu, ya, yang tanda rafa'nya adalah dhamma yang zahira yang tampak dan dia mudhaf. Hu mudhafun mabni hu dhamirun muttasilun. Dhamir muttasil mabniun ya ala dhamma, dhamir muttasil yang mabni di atas dhamma fi mahalli jarrin dalam posisi majrur mudhafun ilaih sebagai mudhaf ilaih. Ya karena nggak bisa menampakkan kasrah. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya. Asfaru khabarun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun. Dia khabar yang marfu, ya khabar dari kata gilaf tadi, khabar yang marfu dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Ya. Ya wa jumlah wa jumlatu mubtada wa khabar, ya, jumlatun ismiyatun fi mahalli raf'in khabarun lil kitab. Oke, tentunya paham ya? Berarti kalimat sempurna ini yaitu jumlah ismiyah gilafu asfaru, ada mubtada ada khabar ini, dia disebutkan jumlah ismiyah fi mahalli raf'in. Dia menempatkan posisi rafa, posisi marfu sebagai khobar dari kata alkitabu mubtadanya. Paham tuh? Ya, tapi nggak apa-apa ya. Kalau tapi antum tahu dulu ya nggak bisa menjelaskan menjabarkan dengan bahasa Arab tapi saya tahu oh ini begini. Ya. Oke, teman ya. Baik. Belum tas ya Syekh Komara Hasan. Siapa yang belum baca? Ada yang sejauh ini ada? Si Chandra nggak ada ya? Saya Chandra ada acara Ustadz dia di Eh, Bandung. Joni? Sejauh ini nggak ada ya? Si Joni tuh izin tuh tadi barusan. Oh, baik. Mantul. Sekarang berarti Syekh Oke. Dua lagi ya, dua lagi coba. Baitul Mudiroti bainal masjidi wal madrasati. Mumtaz. Mumtaz. Itu masalahnya ya. Antum harus bisa udah baca, udah. Sekarang bacaan-bacaan ini harus antum udah mudah baca. Baca gunung itu udah gampang. Baca gunung udah banyak komponennya. Udah banyak perangkatnya antum untuk bisa baca. Ya, Taib Mumtaz ya Syekh Oke. Baitu. Kenapa dhamma? Mubtada. Mubtada Mumtaz. Dan dia sebagai apa? Ada lagi selain mubtada? Mudhof. Sebutin. Mudhof. Mudhaf Mumtaz. Al-mudhari itu berarti apa? Mudhof ilaih. Mudhaf ilaih majrur pasti majrur. Sebagaimana mubtada pasti dhammah. Ya. Taib baina. Nah, ini tadi zorof ini. Zorof Dharab makan. Mumtaz. Dzarful makan. Mansub. Dan dia sebagai apa? Sebagai mudhof juga dia. Mudhaf juga. Mumtaz. Berarti al-masjidi Mudhof ilaih. mudhaf ilaih. Wawul ataf. Berarti ini mudhaf ilaih kedua.
Ya, Taib mumtaz. Dan syibahu jumlah. Anak sebutkan ya. Berarti oh disebut apa nih? sih. Syibahu jumlah ini. Ya. Ya, Berarti kalau ada dhorob pasti dia syibahu jumlah. Sebagaimana kalau ada huruf jar berarti syibahu jumlah. Dia pasti apa? Khobar. Berarti syibahu jumlatin. Ini syibahu jumlatin. Ya. Karena tidak menampakkan khobar, karena bayinya kan fathah. Khobar langsung dhammah khobar itu. Berarti dia syibahu jumlatin fi mahalli mahali. raf'in khobarun. Khobar apa? Khobar dari bayi itu. Eh, Mubtada. Oke teman-teman gitu ya. Ya. Bayi dalam asli wal madrasati dia khobar. Ya, khobarnya berupa syibu jumlah. Fi mahalli raf'in dalam keadaan marfu. Karena khobar itu isi marfu. Tapi karena tidak bisa menampakkan tanda rofaknya, maka dia disebut fi mahalli raf'in. Sebagai apa? Khobar. Khobar apa? Bayi itu mutadanya. Baik, mumtaz ya. Fadl ya man. Si Rizwan ya, nomor yang terakhir. Karena ya rokmu as hadisa ya. As-sadisu, ar-raqmu sadisu. Ya. Al ummu wajadtu al miknasata. Al-ummu wajatu la 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 la. La. Wajatu saya. Al-ummu ibu itu saya. Wajad berarti ya wajadta Wajataka al miknasata. la la. Eh, Wajataka wajatu. Ibu apa ibu kalau ibu? Ibu apa domir ya? Kalau ana wajatu. dia dia Ah berarti hia. Hia apa berarti? Anta dia itu wajat. berarti Hia wajadat. apa? Wajad. Wajadat. Karena wajadat bertemu karena wajadat bertemu sukun bertemu sukun dikasrahkan. Al ummu wajadatil wajadatil miknasata. miknasata mumtaz. Sahih. Baik, al sebagai apa Syekh Sarfun? Saya Rizwan. Mubtada Mubtada mumtaz. Ya. Wajadat. wajadat mubtada khobar eh khobar Wajib khobar ya. Khobar ini berarti berupa apa ini? Fi'il fi'il fa'il jumlah Fi'il. fi'li. Ya, jumlah fi'li. Al jumlah al fi'liyah. Jumlah fi'liyah berarti harus ada fi'il dan fa'il. Mana fa'ilnya? Wajadat. Mana fa'ilnya? Di mana fa'ilnya? Ibu itu dia wajad apa artinya? Coba terjemah dulu Syekh Rizwan. Al ummu Ibu wajadat miknasata. ibu Ibu itu menemukan miknasata itu apa kan? Setrika ya? sapu. 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 Ya, miknasata. Ibu Baik, betul, mumtaz. menemukan Ibu itu menemukan atau mendapatkan sapu. Taib, wajadat ini khobar kata antum ya. Karena berarti jumlah fi'liyah. Khobar itu bisa berubah kalau ada fi'il berarti jumlah fi'liyah. Sekarang jumlah fi'liyah itu harus ada fi'il, harus ada fa'il. Mana fa'ilnya? ilnya berarti iya. Mumtaz. Fa'ilnya ada domir mustatir, domir yang nggak tampak. Iya sih. Karena ya nggak boleh tahu, nggak usah tampakkan, nggak boleh tampakkan. Ya, dia domir mustatir wujuban. Dia harus tidak tampakkan memang. Tapi ada takdir istihiyah. Kembali kepada kata ya. Al ummu sebenarnya gitu. Al ummu wajadat hiya al miknasat. Ibu itu, kenapa ibu itu? Khobarnya apa? Ya, ibu itu dia menemukan sapu. Dia telah mendapatkan sapu yang dia cari misalnya. Ya, baik mumtaz ya. Berarti jumlah fi'liyah nih. Berarti gimana apa mengi'rabnya? Al jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khabar. Sebagai khabar. Ya. Mana mubtadanya al-ummu al-mubtada? Ya. Taib, al-miknasata. Kenapa mansub? Saya Rizwan mansub al-miknasata. Objek
Objek, objek. maf'ulun bih. Lebih mumtaz. Ya, cukup ya teman ya. Nah, ada yang bertanya teman? Kayaknya nggak apa ya agak lambat kita seperti ini, tapi Anda pengen Anda jangan lanjut terus, tapi nggak paham-paham nanti nih. Ya, Anda pengen Banyak antum yang banyak yang bisa, lupa-lupa. ya makanya kita muroja dengan cara seperti ini. Iya, Ya, kita muroja dengan cara seperti ini mungkin ya. bagus Ustadz. Ya Jadi gitu aja ingat. ya saya. Ya, Belum, dan belum, kalau antum belum baca ngomong Quran. bisa bisa antum bertanya kapan kita bisa ngomong bahasa Arab atau kalau ngomong bahasa Arab tinggal antum berani ngomong. Fadl ya tahaddas bil Arabiyyah. Ya. Oh, di grup aja kali ya. Di grup kita Kalimni ini. bil Arab film film majmu'ah di grup boleh ya. Kalimna bil Arabiyyah. Oh, bicarakan dengan bahasa Arab. Bicara bahasa Arab ya. Boleh. Takallam bil Arabiyyah. Ya. Fadl takallam bil Arabiyyah. Rubbama inda soal ketika bertanya. Ya. أنت تسأل بالعربية يا كلكم يسأل بالعربية أنتم تعني البصر يا أستاذ أسأل عن إعراب هذه الكلمة أنا tanya إعراب Iya. kalimat ini apa ya gitu misalnya bisa nggak bisa antum kosakatanya udah banyak nih antum sudah buku dua ya indakum ya kalimatun kathirah indakum mufradat ya biha tatakallam bil Arabiyyah ya tastati an tatakallam biha bil Arabiyyah atau bisa ngomong dengan kalimat-kalimat yang sudah apal kosakata vocab vocab itu udah banyak ya vocab itu udah berapa tuh ya coba perang itu enggak tuh ya wa arjukum alla ya alla tad'a kalimatan wahidatan ya alla tad'a kalimatan wahidatan illa tahfazuha illa wa anta tahfazuha jangan ada satu kata yang antum sudah pelajari yang telah ya jangan antum tinggalkan satu kata yang sudah antum pelajari kecuali antum menghafal rugi gak hafal rugi lah ya jangan sampai ada kata-kata yang terlewat yang antum gak hafal al gilaf al gilaf hafalin gilaf gilaf berarti sampul cover kuning asfar akhbar izaa masa enggak ya Sa- tapi kalau emang ya dihafal maksudnya temennya tapi kalau jangan ditumpuk kalau ditumpuk ya ditumpuk nggak bisa ya gitu ya. Karena kalau sebetulnya kalau cuma bicara tuh nggak perlu kalau karena kalau bicara tuh nggak perlu kaidah ya kan. Kaidah itu baca sebetulnya. Baca Quran, baca hadis, baca kitab. Ya, tapi kalau ngomong nggak perlu kaidah salah nggak masalah. Atau antum syukur-syukurin semuanya. Aina ant. Ya, aina tazhab. Ya, nggak perlu kaidah. Yang penting kosakatanya banyak kalau ngomong ya kan. Ya siapa ya kalau bahasa Inggris juga gitu ya. Salah-salah orang Inggris juga maklumin lah. Ya. Misalnya where you go. Kan salah harusnya ya, where you go. Harusnya where do you go. Kalau pakai kaidah grammar. Tapi mereka juga kadang nggak penting. Ya. Yang penting, oh paham. Sama-sama paham kalau mau ngomong kan intinya sama-sama paham. Kayak di Arab, itu pedang-pedang itu nggak bisa bahasa Arab sebenarnya ya. Tapi karena udah biasa ngomong yang penting Arab gitu kan. Ya, semuanya pakai mafi fulus, mafi shay misalnya, mafish. Nggak ada duit, nggak ada apa-apa. Mafi semua semuanya. Gitu. Ya, jadi yang penting ngomong. Ya kan sebetulnya kaidah salah misalnya khomsareal salah kaidahnya. Ya khomsareal tadi ya. Harusnya khomsatu rialat. Kalau kan susah tapi kepanjangan. Khomsatu rialatin. Harusnya benar kaidahnya khomsatu rialat. Ya rialat boleh boleh disukunkan. Oke kalau percakapan boleh disukunkan. Tapi secara kaidahnya dia sudah salah tuh. Mereka nggak main khomsareal. Khomsa rial. Ini salah nih kaidahnya. Tapi kan nggak mungkin mereka pedagang khomsarialat, khomsari kepanjang mungkin ya. Khomsareal mereka ngomong khomsareal ya. Nggak paham kaidah kan. Ya, baik ya, maksudnya seperti itu. Nggak ada yang bertanya? Ya, kalau ada tanya atau kita mau ngobrol, ya apa ya? Siapa kapan lagi ke Indonesia? Siapa? Insya Allah kalau ada rezeki apa pas anak-anak liburan Ustadz summer. Libur Desember dong, Desember, summer, Desember. Eh, Desember enggak pendek Ustadz kalau liburannya Ada di ya? sini. Iya. Oh, Oh, baik. Ya. Baik ya. Syekh Omar ada tanya Syekh Omar? Enggak ya? Cukup, Baik, gitu.
Kalau nggak ada kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Barakallahu fikum wa wafaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Baik. Wa iyyakum ya ikhwanana. Jazakallah Astagfirullah. khairan.